Yo, halo guys, balik lagi dengan saya Eris. Di video kali ini saya akan melanjutkan kelanjutan alur cerita manhwa yang berjudul Ultimate dari Segala Usia. Tapi sebelum lanjut ke videonya, alangkah baiknya bagi kalian yang belum menekan tombol subscribe, silahkan tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Dan juga jika kalian ingin berdonasi, silahkan kalian klik link Saweria yang berada di deskripsi. Oke, kalau begitu tanpa lama-lama lagi mari kita mulai saja videonya. Di video sebelumnya menceritakan tentang Liun Xiao yang membuat sebuah senjata Suan sekaligus meramu pil untuk muridnya yang bernama Meng Bai. Setelah membuat senjata Suan dan meramu pil, Liun Xiao berpamitan dengan Zhang Qingfan, Master Suhan, dan Jiarong. Kemudian Liun Xiao bergegas pergi ke rumah Meng Wu. Di video kali ini, cerita diawali dengan Liun Xiao yang sudah sampai di rumah Meng Wu. Sesampainya di rumah Meng Wu, Liun Xiao kebingungan karena di rumah tersebut tidak ada satupun orang. Tapi tidak lama kemudian datang seseorang dan orang tersebut adalah Meng Wu yang baru saja pulang. Saat mengetahui keberadaan Liun Xiao, Meng Wu bertanya kepada Liun Xiao apa yang sedang dilakukannya di sini. Liun Xiao menjawabnya dengan tatapan yang tajam dan bertanya di manakah Meng Bai berada. Dan Meng Wu memberitahu Liun Xiao bahwa setelah Meng Bai sembuh, Meng Bai langsung pergi ke tambang bersama dengan tetangganya. Tidak lama setelah Meng Wu memberitahu Liun Xiao, Meng Bai pulang dengan membawa setumpuk biji mentah. Meng Bai yang melihat Liun Xiao memanggil Liun Xiao dengan panggilan guru dan menunjukkan setumpuk biji mentah tersebut kepada Liun Xiao dan Meng Wu. Akan tetapi, bukannya disambut baik-baik oleh Liun Xiao, Meng Bai malah mendapat tamparan keras di pipinya. Meng Bai yang mendapat tamparan keras di pipinya terhempas dan mulutnya mengeluarkan darah. Di saat itu, Meng Bai bertanya dengan nada tinggi kepada Liun Xiao, kenapa Liun Xiao menampar dirinya. Liun Xiao menjawab alasan kenapa dirinya menampar Meng Bai. Liun Xiao berkata dirinya menampar Meng Bai karena Meng Bai adalah muridnya. Tapi Meng Bai malah melanggar perintah yang diberikan oleh Liun Xiao sebagai gurunya. Liun Xiao menyuruh Meng Bai untuk melatih teknik Heaven Tiran Body, tapi Meng Bai malah pergi menambang. Meng Bai yang mendengar jawaban Liun Xiao terus mencoba untuk membela diri. Meng Bai berkata dirinya menambang karena membutuhkan uang. Dirinya tidak bisa membiarkan kakaknya untuk terus mencari nafkah. Meng Wu yang mendengar Meng Bai terus berbicara dengan nada tinggi, menyuruh Meng Bai untuk segera meminta maaf kepada Liun Xiao. Meng Bai yang disuruh kakaknya untuk meminta maaf kepada Liun Xiao tentunya tidak akan mau. Meng Bai berkata kenapa dirinya harus meminta maaf kepada Liun Xiao, karena Liun Xiao lah yang memukul dirinya terlebih dahulu. Dan walaupun Liun Xiao adalah gurunya, Liun Xiao tidak mengajarkan sesuatu yang bagus, tapi malah mengajarkannya hal yang tidak berguna, ungkap Meng Bai. Setelah mendengar ucapan Meng Bai, Liun Xiao sekali lagi menyuruh Meng Bai untuk berlutut. Tapi kali ini Liun Xiao memberikan sedikit luka terhadap kaki Meng Bai. Dan tetap saja, Meng Bai tidak mau untuk berlutut kepada Liun Xiao. Meng Bai berkata kepada Liun Xiao cuma setahun lebih tua dari dirinya. Dan dalam 1 tahun lagi, Liun Xiao tidak akan bisa mengalahkan dirinya. Dan Meng Bai malah meminta dirinya untuk dibunuh jika sifat asli Liun Xiao seperti itu. Setelah mendengar hal tersebut, entah memang berniat untuk membunuh atau hanya untuk menakut-nakutinya saja, Liun Xiao berkata dengan tatapan tajam, dirinya tidak takut untuk membunuh murid seperti Meng Bai karena itu tidak akan mempengaruhinya. Meng Wu yang mendengar ucapan Liun Xiao tentunya panik dan memohon kepada Liun Xiao untuk tidak membunuh Meng Bai. Setelahnya Meng Wu pun membentak Meng Bai dan menyuruh Meng Bai untuk segera meminta maaf kepada Liun Xiao. Karena jika tidak, Meng Wu berkata tidak akan mengakui Meng Bai sebagai adiknya. Dan tiba-tiba saja mereka kedatangan seseorang. Orang tersebut bernama Li Dayuan. Li Dayuan adalah paman yang tinggal di sebelah rumah Meng Wu. Li Dayuan berada di tingkat Martial Warrior bintang 5. Li Dayuan bertanya, kenapa di sini sangat berisik sekali? Meng Bai yang mendengar suara Li Dayuan meminta Li Dayuan untuk menolongnya. Meng Bai berkata kepada Li Dayuan, kalau Liun Xiao lah yang memaksa dirinya untuk menjadi muridnya dan sekarang Liun Xiao mau membunuh dirinya. Setelah mendengar ucapan Meng Bai, Li Dayuan memperhatikan Liun Xiao. Setelah beberapa saat memperhatikan Liun Xiao, Li Dayuan pun mengetahui kalau Liun Xiao berada di tahap Martial Warrior bintang 3.
Li Dayuan memuji Liun Xiao dan berkata, "Bocah, kau lumayan berbakat, tapi di sini kaulah yang salah. Tidak seharusnya kau memaksakan kehendak seseorang," ucap Li Dayuan. Lalu Liun Xiao membalas ucapan Li Dayuan sambil memelototinya. "Memangnya kau siapa? Apa hubungannya denganmu jika aku, Liun Xiao, menghukum muridku?" jawab Liun Xiao. Tentu saja Li Dayuan yang mendengar hal tersebut merasa kesal. Li Dayuan pun memutuskan untuk memberi Liun Xiao sedikit pelajaran. Mang Wu yang mendengar kalau Li Dayuan ingin memberi Liun Xiao sedikit pelajaran tentunya merasa panik dan mencoba untuk menghentikan Li Dayuan agar tidak melakukan kekerasan sedikit pun terhadap Liun Xiao. Karena Mang Wu tahu, meskipun Li Dayuan berada di tahap warrior bintang 5, Li Dayuan tetap tidak akan bisa menahan serangan milik Liun Xiao. Apalagi untuk mengalahkan Liun Xiao, itu tentu tidak mungkin bagi Li Dayuan. Liun Xiao berkata bahwa dirinya hanya akan berdiri di tempat dan tidak akan bergerak maupun menghindar ataupun membalas serangan milik Li Dayuan. Liun Xiao juga berkata dirinya tidak akan menggunakan Yuan Qi miliknya, dan jika Li Dayuan bisa menyakiti dirinya, maka dirinya akan berlutut dan menjilat sepatu Li Dayuan. Li Dayuan yang mendengar pernyataan Liun Xiao tentunya seperti merasa terhina. Emosinya tersulut lebih dalam dan membuat Li Dayuan bersiap untuk menyerang Liun Xiao. Di saat Li Dayuan mencoba melancarkan serangannya ke arah Liun Xiao, Liun Xiao dengan segera menggunakan teknik Universal Guard. Dan di saat itu juga pergerakan Li Dayuan tiba-tiba terhenti. Saat Liun Xiao berkata untuk berlutut, tubuh Li Dayuan menuruti perkataan Liun Xiao dan berlutut kepada Liun Xiao. Kemudian Liun Xiao berkata untuk kemari dan menjilati sepatunya. Di saat itu juga tubuh Li Dayuan bergerak sendiri menuju Liun Xiao untuk menjilati sepatunya Liun Xiao. Saat Li Dayuan akan menjilati sepatunya Liun Xiao langsung menendang tepat di bagian muka Li Dayuan dan membuat Li Dayuan terpental layaknya seekor anjing. Setelah menendang Li Dayuan, Liun Xiao pun mendekat ke arah Meng Bai dan Liun Xiao berkata, "Bukankah kau ingin mati tadi? Sekarang adalah giliranmu, Meng Bai," ucap Liun Xiao. Meng Bai yang mendengar hal tersebut pun merasa ketakutan dan rasa takutnya terpampang jelas di raut wajahnya. Meng Bai sedikit demi sedikit mundur menjauhi Liun Xiao dan menyuruh Liun Xiao untuk tidak mendekatinya. Kakaknya Meng Bai yang bernama Meng Wu pun memohon kepada Liun Xiao agar Liun Xiao tidak membunuh Meng Bai. Liun Xiao pun menghela nafas dan berkata, "Terserahlah, aku tidak menginginkannya lagi," ucap Liun Xiao. Setelah itu, Liun Xiao memutuskan untuk pergi dari rumah Meng Wu. Di saat Liun Xiao ingin pergi dari rumah Meng Wu, Meng Bai menghentikan Liun Xiao untuk tidak pergi. Meng Bai terus merangkak mendekati Liun Xiao sambil menahan rasa sakit yang berada di bagian kakinya. Meng Bai terus memohon-mohon kepada Liun Xiao sambil menangis dan berkata bahwa dirinya mengakui kesalahannya dan ingin tetap menjadi murid Liun Xiao. Dan Liun Xiao pun menjawab bahwa dirinya tidak ingin memiliki murid yang sangat menyedihkan seperti Meng Bai. Tapi Meng Bai tidak menyerah dan tetap memohon kepada Liun Xiao agar tetap menjadikan dirinya sebagai muridnya. Begitu juga dengan kakaknya yang bernama Meng Wu. Meng Wu memohon kepada Liun Xiao agar tetap menjadikan Meng Bai sebagai muridnya. Dan hal itu pun membuat Liun Xiao merubah keputusannya. Liun Xiao akan memberikan satu kesempatan lagi untuk Meng Bai. Jika Meng Bai dapat membuka ketujuh cakranya dan menerobos kerana Yuan awal dalam waktu 5 hari, maka Liun Xiao akan mengizinkan Meng Bai untuk tetap menjadi muridnya. Dan jika tidak berhasil, maka Meng Bai harus enyah dari hadapan Liun Xiao selamanya. Meng Bai pun menyanggupi hal tersebut. Setelahnya Liun Xiao pun berkata bahwa dirinya akan kembali kemari untuk mengecek Meng Bai setelah 5 hari. Liun Xiao pergi dari rumah Meng Wu dan mendatangi hotel terdekat untuk menginap di sana dan mulai berlatih. 5 hari kemudian, setelah Liun Xiao berlatih, Liun Xiao berhasil menerobos ke tahap Martial Warrior bintang 4. Liun Xiao keluar dari hotel dan pergi menuju rumah Meng Wu. Singkat cerita, Liun Xiao sampai di rumah Meng Wu. Kemudian Liun Xiao masuk ke dalam rumah Meng Wu. Saat berada di dalam, terlihat Meng Bai yang sedang berlatih terus-menerus dengan keras, sampai-sampai kakaknya yang bernama Meng Wu mengkhawatirkan keadaan Meng Bai. Hingga Meng Wu menyuruh Meng Bai untuk segera menghentikan pelatihannya. Tapi Meng Bai tidak mau menuruti kakaknya untuk berhenti berlatih, karena dirinya sedikit lagi dapat menerobos ke ranah Yuan awal. Dan setelah beberapa saat, akhirnya Meng Bai dapat melakukan terobosan. Betapa senangnya Meng Bai setelah dirinya berhasil menerobos ke ranah Yuan awal.
Berbeda dengan Meng Wu sangat khawatir terhadap racun yang menumpuk di dalam tubuh Meng Bai. Karena mereka berdua tidak mengetahui kedatangan Liyun Xiao, Meng Wu berkata kepada Meng Bai bahwa dirinya akan memanggil Liyun Xiao. Karena hanya Liyun Xiao yang bisa menyerap racun yang ada pada tubuh Meng Bai. Tapi tanpa diduga oleh Meng Wu dan Meng Bai, ternyata Liyun Xiao tepat berada di belakang Meng Wu. Meng Bai yang melihat Liyun Xiao tentunya bergembira dan menceritakan kepada Liyun Xiao bahwa dirinya berhasil menerobos hanya dalam waktu 5 hari saja. Tapi Liyun Xiao tidak menanggapi hal tersebut dan menyuruh Meng Bai untuk duduk dengan benar dan membiarkan dirinya menyerap semua racun yang ada pada tubuhnya. Lalu Liyun Xiao pun memulai penyerapan racun yang ada pada tubuh Meng Bai. Setelah racun yang ada pada tubuh Meng Bai diserap, rasa sakit yang dialami oleh Meng Bai perlahan menghilang. Dan juga di sisi lain, Meng Bai merasa bertambah kuat. Kemudian Meng Bai pun menanyakan hal tersebut kepada Liyun Xiao, kenapa dirinya bisa merasa bertambah kuat. Liyun Xiao pun menjelaskan bahwa tipe tubuh Meng Bai adalah tubuh racun langit dan bumi. Tubuh Meng Bai adalah tempat asal produksi racun tersebut, dan di dalam racun tersebut mengandung yang namanya primordial qi. Semakin bisa racunnya, maka semakin kuat juga kekuatan yang akan dimiliki. Tapi dengan level Meng Bai saat ini, Meng Bai sama sekali tidak dapat mengatasi racun tersebut. Jika mengikuti progres pelatihan tekanan, racun tersebut juga akan meningkat bersamaan dengan tingkat kebisaan racun itu. Setelah keduanya mencapai titik equilibrium, tidak hanya tidak dapat dibahayakan oleh racun tersebut, namun Meng Bai juga dapat memanfaatkan racun alami yang ada di tubuhnya itu untuk keuntungan dirinya sendiri. Setelah mempelajari caranya memanfaatkan racun alami yang ada di dalam tubuhnya itu, kecuali jika Meng Bai bertemu dengan orang lain yang juga memiliki tipe tubuh natural yang kuat, atau orang lain dengan tingkat kultivasi yang lebih tinggi darinya, maka Meng Bai akan menjadi tak terkalahkan. Setelah mendengar penjelasan tersebut, Meng Bai sedikit bingung apa yang dimaksud dengan tipe tubuh unik yang kuat lainnya. Kemudian Meng Bai menanyakan hal tersebut kepada Liyun Xiao. Dan Liyun Xiao pun memberitahu Meng Bai bahwa ada tipe tubuh unik selain tipe tubuh racun langit dan bumi. Karena di dunia ini masih memiliki tipe tubuh unik lain yang tak terhitung jumlahnya, yang mana semuanya memiliki kekuatan yang luar biasa. Dan jika Meng Bai berhasil memasuki ranah martial yang lebih tinggi, maka Meng Bai pasti akan bertemu dengan mereka. Setelah memberitahukan hal tersebut kepada Meng Bai, Liyun Xiao mengeluarkan 2 pil antidot yang berada di dalam cincin penyimpanannya. Liyun Xiao memberikan kedua pil tersebut kepada Meng Bai, dan efek pil tersebut dapat menekan racun yang ada di dalam tubuh Meng Bai selama 3 hari. Meng Bai dapat menggunakan pil tersebut untuk menekan racunnya jika tidak ada Liyun Xiao di sampingnya. Tapi jawaban untuk merawat dirinya sendiri ada pada Meng Bai. Meng Bai masih harus membutuhkan kekuatannya sendiri untuk menemukan metode apa yang tepat untuk mengontrol racun tersebut. Setelah memberikan 2 pil antidot tersebut kepada Meng Bai, Liyun Xiao juga mengeluarkan sebuah pil Origin Impacting dan memberikan pilnya kepada Meng Wu. Karena Liyun Xiao menganggap bakat Meng Wu tidak begitu buruk, hanya saja Meng Wu terlalu sibuk bekerja dan bukannya berlatih. Karena itu, Meng Wu masih berada di ranah Martial Apprentice. Liyun Xiao menyuruh Meng Wu untuk cukup mengkonsumsi pil Origin Impacting saja, maka Meng Wu akan mendapat terobosan ke tahap Martial Warrior. Tidak lama setelah itu datanglah seseorang. Orang itu adalah Li Dayuan. Li Dayuan bertanya kepada Meng Bai apakah Meng Bai akan pergi menambang hari ini. Karena Liyun Xiao belum mengetahui nama Li Dayuan, Liyun Xiao pun menanyakan siapa Li Dayuan. Dan dengan gemetar, Li Dayuan menjawab bahwa semua orang memanggilnya Paman Li. Maka Liyun Xiao dapat memanggil dirinya Paman Li juga. Tapi Liyun Xiao malah berkata dengan tatapan tajamnya, "Tidak ada seorang pun yang berani memanggil dirinya paman di hadapanku," ucap Liyun Xiao. Dan dengan panik Li Dayuan menyebutkan namanya sambil terbata-bata.